kreatif LPF. Baiklah, di video ini saya akan membagikan sebuah resep masakan tanpa micin, kemudian hemat budget, itu pempek Palembang tanpa ikan tenggiri. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan langsung saja kita mulai bagaimana cara pembuatannya. Silahkan ditonton sampai habis. Oke teman-teman semuanya. Iya kan, tepung kanji sebanyak 10 sendok makan ya teman-teman. Oke, lanjut kita masukkan 10 sendok tepung terigu ya. Oke, kita masukkan ya 10 juga ya teman-teman. Oke, dan ini terakhir 10 ya pemberian tepung terigu. Oke, kita kacau, kita aduk-aduk sampai rata. Nah, setelah itu kita beri bumbunya, bawang putih ya secukupnya, dan sesuai selera saja kita beri bawang putih ya untuk pengharumnya ya. Oke, setelah masuk bawang putih yang sudah digiling, kita kacau ya, kita ratakan. Nah, jadi di sini teman-teman kalau membuat pempek Palembang, kalau tidak ada ikan tenggiri, teman-teman bisa coba pakai ikan yang lain ya. Atau misalkan kalau tidak ada ikan yang lain, teman-teman bisa menggunakan bumbu kayak bawang putih, bumbu-bumbu kayak bawang putih, kemudian daun seledri, daun bawang, supaya rasanya enak. Kalau misalkan teman-teman nggak ada punya ikan, bisa pakai yang bahan seadanya saja. Oke. Atau misalkan nggak ada ikan, teman-teman bisa gunakan udang atau juga bisa menggunakan cumi-cumi yang udah di blender ya teman-teman. Oke, setelah diaduk, di sini kita pakai daun bawang dan daun seledri yang udah diiris-iris ya, kita campurkan semuanya. Sini saya buat pempek Palembang itu tanpa ikan ya, tanpa ikan tenggiri, tanpa ikan yang lainnya, karena tidak ada ikan ya, harganya juga mahal. Jadi kita menggunakan bahan yang hemat budget saja ya teman-teman. Oke, kita aduk sampai rata. Setelah diaduk sampai rata, kita beri garam secukupnya. Lanjut kita beri garam secukupnya ya, sesuai selera ya teman-teman. Oke. Nah, lanjut setelah diberi garam, kita aduk hingga rata ya guys. Kita aduk hingga rata. Kemudian kita masukkan air hangat secukupnya, perlahan-lahan kita masukkan ya. Oke, kita masukkan air hangat perlahan-lahan. Sudah kita masukkan perlahan-lahan, kita aduk ya teman-teman sampai rata. Oke, next kita lanjut masukkan airnya lagi perlahan-lahan ya. Ini air hangat yang kita pakai ya, jangan air dingin. Kalau air dingin nanti dia akan menggumpal. Jadi gunakan air hangat ya teman-teman. Oke, kalau misalkan sudah agak kalis bahannya seperti ini ya, sudah kita kasih air lagi tadi nih ya, untuk yang ketiga kalinya kasih air, udah agak kalis seperti ini, baru kita bisa bentuk adonan pempek ya, pempek adaan atau pempek kapal selam atau pempek lenjer, terserah ya. Oke, lanjut kita akan bentuk adonan pempek nih ya, sesuai selera ya guys. Jangan lupa diberi taburan tepung terigu sedikit dulu supaya tidak lengket ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut membentuk pempek-pempeknya sesuai selera ya. Dan sebelum membentuk adonannya, jangan lupa teman-teman cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih ya. Oke, lanjut kita rebus air dulu ya teman-teman untuk masak pempek-pempeknya. Guys, jangan lupa diberi minyak sedikit saja ya teman-teman di dalam airnya supaya tidak lengket ya teman-teman. Kalau sudah merapung seperti ini ya teman-teman, yang sudah merapung kita angkat ya, tandanya sudah masak ya teman-teman. Kalau yang sudah merapung ya. Nah, akhirnya sudah jadi ya teman-teman, yang sudah direbus nih. Ada pempek kapal selam juga, ada pempek lenjer, ini pempek lenjer yang banyak nih. Kemudian ini pempek kapal selam, aku buat dua aja ya, saya buat dua. Kemudian ada pempek adaan 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan goreng ya teman-teman. Lanjut kita goreng ya teman-teman. Kemudian kita balikkan ya, kalau sudah masak di bagian bawahnya kita balikkan. Oke, kita tunggu warnanya buat keemasan. Untuk pembuatan kuah cukonya, teman-teman
sediakan kuali yang sudah diolesi dengan minyak ya teman-teman. Diolesi dengan minyak sedikit saja. Kemudian teman-teman masukkan air, teman-teman. Masukkan air 1 gelas saja dulu. Kemudian kita masukkan gula merah ya, gula merah secukupnya, terserah ya, sesuai selera ya teman-teman. Lanjut, setelah itu kita beri asam jawa ya, asam jawa yang seperti ini. Kita beri sedikit saja ya, cukupnya saja sesuai selera ya teman-teman. Oke. Kemudian lanjut kita beri bawang putih secukupnya sesuai selera ya teman-teman. Lanjut kita beri cabai giling secukupnya sesuai selera ya teman-teman. Lalu kita aduk hingga rata ya teman-teman. Diaduk hingga rata sampai gula merahnya itu benar-benar mencair ya. Jadi kita buat kuah cukonya tuh kental ya teman-teman. Kental tapi nggak terlalu banget dan nggak terlalu cair gitu ya teman-teman. Supaya dapat banget rasa dari si kuah cukonya tuh ya teman-teman. Gini ya teman-teman cara pembuatannya. Pakai gula merah, kemudian ada pakai bawang putih juga. Kita buat kuah cukonya nggak pakai micin ya, dan nggak pakai kecap ya teman-teman. Karena kalau pakai kecap itu rasa kuahnya berbeda. Dan kalau misalkan kuah cukonya teman-teman kasih cuka yang seperti ini ya teman-teman, cuka seperti ini, itu tuh rasanya berbeda ya teman-teman. Nggak bakalan enak kalau dikasih cuka yang mengandung pengawet seperti ini ya teman-teman. Jadi kita gunakan yang alami saja untuk pembuatan kuah cukonya. Kita pakai gula merah, ada bawang putih, kemudian pakai asam jawa yang asli, tidak pakai asam cuko ya teman-teman. Kalau pakai asam cuko tuh rasanya beda, kayak rasa pengawet rasanya ya teman-teman. Jadi kita menggunakan bumbu alami, kemudian ditambah pakai cabai giling ya, cabai giling merah ya secukupnya juga. Kemudian jangan lupa kita beri garam sedikit atau secukupnya saja ya teman-teman, sesuai selera ya. Kita beri garam gitu ya teman-teman, tidak pakai micin ya. Jadi kita aduk hingga rata. Kita tunggu sampai agak mengental kuahnya ya teman-teman. Kemudian lanjut kita saring ya teman-teman kuah cukonya ya. Ya teman-teman. Wow. Kita saring supaya ampas dari bawang putih dan asam jawanya tidak terbawa dengan kuahnya. Jadi cuman dapat aromanya, rasanya, ampasnya nggak ke bawah ya, nggak kita pakai untuk kuah cuko ya. Dan ampasnya bisa digunakan untuk masakan yang lain ya, jadi nggak perlu dibuang ya, cukup kita saring. Oke, akhirnya jadi ya teman-teman kuah cukonya ya. Oke, kita akan pakai kuah cuko ini untuk empek-empeknya ya, empek-empek Palembangnya, empek Palembang tanpa ikan tenggiri ya. Jadi kita coba untuk rasa ya teman-teman. Kita akan coba. Mantap guys. Wah, kuahnya enak banget, teman-teman bisa coba. Lagi empek-empeknya, rasa aroma daun-daun bawang dan bawang putihnya tadi ya. Bisa teman-teman coba pembuatannya. Teman-teman nonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Oke, sekian, terima kasih.